kalau Saya terpilih kira menjadi concern wali saya kota? seperti yang dulu bahwa kami akan kerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Salatiga. Bagi saya tugas pemerintah yang terpenting Sayyidul Qaum khadimuhum, bahwa pemerintah itu pelayan masyarakat. Kami ingin yang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang tidak bisa bisa berobat, yang tidak bisa bangun rumah yang layak bisa bangun rumah yang layak. Saya kira itu bagian yang sangat penting dari Ya. khidmah atau pelayanan seorang kepala daerah kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh Salatiga, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Haris SSMSI. Jabatan resminya adalah Wakil Ketua Balitbang DPP PKS. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah, baik, sehat selalu Pak Bambang. Pak Bambang apa kabar panjenengan? Kanal Inspirasi. Alhamdulillah sehat. Bapak Muhammad Haris Syukur. lahir di Pacitan 6 Februari 1966, menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra UGM, S2 dan S3 di Ilmu Politik Undip, berkarir dan bergabung di Partai Keadilan Sejahtera, pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, kemudian juga pernah menjadi wakil wali kota Salatiga, dan pernah menjadi ketua DPW PKS Jawa Tengah. Saat ini sebagai ketua Balitbang DPP PKS, dan pada Pileg 2024 terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah, Pak Aris mungkin bisa bercerita perjalanan karirnya, terutama ketika menjabat menjadi wakil wali kota Salatiga. Silakan Pak Aris. Masya Allah. Terima kasih Pak Bambang atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada saya pagi menjelang siang hari ini untuk berkomunikasi, menyampaikan dua patah kata kepada para pemirsa semuanya. Jadi saya ini mungkin memang darah dagingnya itu sudah politik ya Pak Bambang ya. Dari lahirnya Partai Keadilan tahun 98 sudah bergabung, kemudian menjadi PKS, sempat menjadi ketua DPW PK tahun 99 sampai 2002, kemudian menjadi ketua DPW PKS 2022 sampai 2004, dari 2002 sampai 2004, kemudian pengurus DPP, kemudian pernah ketua DPW lagi, sekarang wakil ketua DPP bidang litbang. Lalu tentang ya jabatan publik, ya pernah di DPRD Provinsi Jawa Tengah hampir 2 periode, tapi karena belum selesai sudah diminta maju wakil wali kota Salatiga selama 2 periode, 2011, 2016, dan 2017, 2022. Lalu kemudian saat pileg kemarin, sebagai Pak Bambang sampaikan tadi, saya ikut kontestasi Dapil 1. Alhamdulillah atas izin Allah, dukungan masyarakat semua terpilih menjadi caleg yang mendapatkan suara terbanyak di PKS Dapil 1. Nunggu pelantikan 1 Oktober insya Allah.
Tapi kemudian ada Iya. perintah dari partai dan melihat partai, melihat masyarakat, atensi, mungkin juga pengamatan, mungkin juga survei, apa yang dilakukan oleh DPP, lalu beliau-beliau para pimpinan melihat saya ini masih dikehendaki, masih diinginkan oleh warga Salatiga untuk ngomong bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat di Salatiga ini. Oleh karena itu, kemudian pada hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu yang lalu, saya dapat tugas dari pimpinan untuk maju sebagai calon wali kota Salatiga. Ya, bagi saya ini satu sisi berat karena meninggalkan DPR RI. Sisi lain, kami punya kesempatan untuk melanjutkan pengabdian yang sudah Ya. kami mulai 10 tahun menjadi wakil wali kota Salatiga. Makatan Mbak Bambang, matur nuwun. Iya, iya. Luar biasa. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya tanya tidak siap jadi wali kota, akan memilih jadi DPR RI. Tapi tiba-tiba sekarang karena ditugaskan Pak Haris akan mempersiapkan diri. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak capai kalau menjadi wali kota Salatiga? Iya, alhamdulillah karena pengalaman bergaul dengan warga sudah bisa menangkap keinginan dan harapan dari warga yang kami tekuni selama 10 tahun, maka ya insya Allah tentu pertama saya akan melanjutkan apa-apa yang sudah kami kerjakan bersama Pak Yulianto pada 2011 hingga 2022 yang lalu. Alhamdulillah, ya capaiannya tidak terlalu mengecewakan. Kami bisa mengokohkan Salatiga sebagai kota yang paling toleran se-Indonesia. Kalau nggak peringkat pertama, peringkat kedua, paling jelek peringkat ketiga dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Ya. Alhamdulillah capaiannya juga kami bisa mengukir persentase kemiskinan terendah di Jawa Tengah bersama dengan kota Semarang. Alhamdulillah ini sangat bersyukur. Lalu kemudian juga indeks pembangunan manusia kota Salatiga terbagus se Jawa Tengah dan peringkat kelima secara nasional. Tentu ini membanggakan dengan segala kekurangan yang ada pada kami. Dan hal-hal yang lain yang sudah kami capai, kami ingin lanjutkan. Lalu kami ingin juga ke depan bila Allah memberikan kesempatan mengabdi kepada Salatiga, akan mengokohkan 3 hal untuk Salatiga ini. Yang pertama, mengokohkan dan tentu terus berinovasi Salatiga sebagai kota pendidikan dan budaya. Kita sadar ada beberapa kampus besar di Salatiga dan ada keragaman budaya luar biasa yang orang sering menyebut sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika atau Indonesia Mini. Yang kedua, kami juga ingin mengokohkan Salatiga ke depan sebagai kota jasa, kota perdagangan dan jasa, yang tentu kita sadar betul bahwa dengan luasan kota yang ya relatif kecil gitu ya, kecil, hanya 56,78 kilometer persegi, tentu kami sadar betul bahwa harus ada yang menarik di Salatiga. Kami sudah mengamati betapa tingkat hunian hotel, tingkat kehadiran orang di tempat-tempat kuliner Salatiga luar biasa ramai. Kami akan perkokoh itu semuanya. Yang ketiga, tentu juga kita ingin membawa Salatiga ini sebagai kota yang terus-menerus dirindukan oleh orang lain, yaitu kota transit wisata. Kami sadar bahwa tidak cukup banyak destinasinya, tapi nyaman untuk menginap, Pak Bambang. Nyaman untuk Ya. berlibur. Sehingga harapan kami, kalaupun
masyarakat itu mengunjungi destinasi di luar Salatiga, tapi nginapnya, kulinernya, malam harinya, mereka semuanya di Salatiga. Dan pada puncaknya tentu kami ingin Salatiga ini menjadi kota yang nyaman ditinggali, sejahtera rakyatnya, dan maju kotanya. Gitu Pak Bambang, idealisme ini. Pak Aris, perjalanan untuk kontestasi wali kota dan wakil wali kota Salatiga ini sudah bergerak agak cukup lama. Jadi kalau PKS kemudian memutuskan untuk mengajukan calon sendiri, ini apa yang diamati? Pertama karena PKS sendiri tidak cukup kelihatannya untuk maju tanpa koalisi. Itu berarti sudah melihat ada pasangan untuk berkoalisi atau bahkan sudah menemukan pasangan untuk menjadi wakil wali kota. Nah, mungkin Pak Aris bisa cerita. Pilkada itu tentang elektabilitas. Bisa jadi partai-partai, termasuk pimpinan saya juga di Jakarta, sudah punya itu di kantong beliau-beliaunya itu. Sehingga walaupun tadi Pak Bambang menyampaikan startnya mungkin agak terlambat gitu ya dibanding yang lain, mungkin itu yang membuat pimpinan saya DPP itu mantap menurunkan kami kembali ke Salatiga. Yang kedua tentu komunikasi politik sudah berjalan, sekalipun hari Minggu yang lalu, Ahad yang baru putus, saya diminta untuk maju, tepatnya malam Minggu, dan Minggu kami baru pulang. Kami terus konsolidasi internal partai, yang agak berat keluarga, Bang. Keluarga itu lumayan sudah berjuang bersama-sama. Ini yang agak lama waktunya. Jadi Senin, Selasa itu keluarga selesai. Baru kemudian hari Rebo internal partai konsolidasi, karena ini juga penting karena sudah ada aktivitas dari para calon yang didorong oleh PKS, tapi kemudian begitu ke saya putusannya, tentu banyak yang ya tidak siap menerima kenyataan itu. Saya juga banyak dikritik oleh para tim sukses calon yang lain yang dulu punya harapan di PKS gitu. Tentu kami dengan tawa untuk mengatakan saya ini hanya bagian kecil dari PKS yang tidak punya otoritas untuk memutuskan tentang masa depan Salatiga dan politik saya sendiri. Bahkan begitu ada keputusan itu, ya kami terima dan kami sudah bergerak langsung berkomunikasi dengan para calon-calon dan juga para pimpinan partai di Kota Salatiga ini. Begitu Pak Bambang, matur nuwun. Iya, ya. Dan pertanyaan saya, apakah sudah mulai ada gambaran mitra koalisinya atau bahkan calon pasangan untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, Pak Aris? Belum Pak Bambang, belum. Tetapi ya ibarat orang mau jodohan itu sudah mulai pacaran lah kira-kira begitu. Tapi tentu karena belum akad nikah, belum ada walimah, belum ada pengumuman gitu ya. Kami akan segera melakukan hal-hal yang menuju ke arah tercapainya koalisi dan pasangan secepatnya. Ini telepon saya masuk terus Pak dari para pengurus DPD atau DPP partai-partai di Jawa Tengah. Nyala terus ini saya tolak terus, sebentar lagi akan saya ini Pak Bambang. Mungkin sebagai gambaran saja, ketika Pak Haris turun ke gelanggang, kira-kira nanti pilkada Salatiga akan muncul berapa pasangan calon kira-kira? Saya belum prediksi Pak Bambang, tapi ya pasti ya paling nggak satu pasti ada kan ya, nggak mungkin nggak ada pasangannya kan. Belum bisa memperkirakan berapa pasangan yang akan muncul pada pilkada 27 November yang akan datang. Tapi kami akan ikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya, baik komunikasi antar partai maupun antar kandidat. Kami ingin pilkadanya berjalan baik, lancar, kondusif, sebagaimana Santi orang Salatiga ini, orang yang suka kerukunan, kebersamaan, guyub rukun. Atau dulu Bang. Ya, Pak Aris sudah mulai berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai atau bahkan dengan calon-calon yang sudah mempersiapkan diri
Apa reaksinya? Apa ada calon yang begitu tahu Pak Aris maju langsung menyatakan mengundurkan diri? Saya tidak bisa matur seperti itu, Pak Bambang, tapi alhamdulillah kehadiran kami direspon baik oleh masyarakat. Dan konon ada yang seperti Abang sampaikan, tapi saya tidak bisa mengklaim seperti itu. Saya tidak akan jumowo, saya akan terus Iya, berusaha untuk tawadhu, untuk berusaha menjaga kebersihan hati, pikiran, dan insya ya, Allah semoga Allah mudahkan jalan kami menuju wali kota Salatiga yang akan datang. ya. Pak Aris 2 periode mendampingi Pak Yulianto. Nah, kalau tidak salah Pak Yulianto sekarang masih jadi ketua atau tokoh partai. Apakah Pak Aris berkomunikasi juga dengan Pak Yulianto? Pastilah, Pak. Salah satu yang pertama kali komunikasi di antaranya Pak Yulianto, bahkan beliau sejak awal berkomunikasi sebelum saya menyatakan sebagai kandidat wali kota Salatiga seperti 3 hari terakhir ini. Jadi kira-kira Pak Yulianto akan memberi dukungan. Semoga saja, semoga saja. Ini proses sedang berjalan, Pak. Oke, baik. Nah, Iya. kalau secara politis masih belum bisa dipastikan, tapi Pak Haris pasti sudah punya di dalam angan-angan, dalam hati, bahkan di dalam konsep apa yang masih akan dilakukan, walaupun sudah 2 periode mendampingi Pak Yulianto, ke depan apa yang masih akan dilakukan Pak Haris kalau Saya terpilih kira menjadi concern wali saya kota? seperti yang dulu bahwa kami akan kerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Salatiga. Bagi saya tugas pemerintah yang terpenting Sayyidul Qaum khodimuhum, bahwa pemerintah itu pelayan masyarakat. Kami ingin yang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang tidak bisa berobat, yang tidak bisa bangun rumah yang layak bisa bangun rumah yang layak. Saya kira itu bagian yang sangat penting dari Ya. khidmah atau pelayanan seorang kepala daerah kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Pak Aris tadi mengatakan bahwa Salatiga kota kecil, pasti anggarannya kecil. Nah, Iya, bagaimana menyiasati ini, Pak Aris? saya yakin sejak dulu bahwa Salatiga ini diketahui orang kecil, postur Ya, kotanya kecil, postur anggarannya. Tapi saya yakin ada ya, pusat, ada provinsi, kalau kepala daerah bisa bersinergi dengan baik, ya, bisa partnership dengan baik dengan pemerintah pusat, ada dana dari pusat, dana perbantuan, ada DAK, ada macam-macam lah yang ada bantuan, ada banprov, ya, ada bantuan gubernur. Saya harus bekerja keras siapapun, ya, termasuk saya kalau Allah takdirkan memimpin Salatiga harus mengandalkan juga, bahkan ini sebagian besar seharusnya dipikirkan dari anggaran pusat, anggaran provinsi, dan mungkin juga keinginan orang-orang baik yang berinvestasi di Kota Salatiga. ya. Baik, Salatiga walaupun kecil, tapi kelihatannya juga banyak tokoh yang eh, berasal atau lahir dari Salatiga menjadi tokoh-tokoh yang penting. Apakah itu juga potensi yang dilihat oleh Pak Anies? Ya, Salatiga ini kota yang sangat inklusif ya, bukan eksklusif, inklusif yang sangat terbuka, bisa menerima semua orang dari manapun datangnya. Dan faktanya bahwa banyak tokoh-tokoh politik di Salatiga yang eksis itu berasal dari luar kota Salatiga. Saya punya keyakinan bahwa orang sekarang tidak berpikir asal daerahnya dari mana, tapi apa yang diperbuat di tempatnya. Gitu. Lahir 2 Maret 1977, Kolonel Marinir Haryono Masturi, merupakan perwira TNI Angkatan Laut, dan mantan Komandan Lanal Semarang. Dengan moto ikhlas mengabdi untuk Salatiga, Kolonel Haryono ingin maju sebagai calon wali kota Salatiga, dengan program untuk membangkitkan tata ruang, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, olahraga, serta ekonomi kreatif. Kolonel Marinir Haryono untuk wali kota Salatiga. Ya. Lalu mungkin apa yang masih dilihat Pak Aris menjadi masalah? Artinya apakah masalah-masalah
lingkungan atau masalah-masalah dulu yang sering dikeluhkan karena posisi Salatiga, justru karena ada tol jarang orang yang transit dan sebagainya itu masih menjadi masalah. Ya, alhamdulillah Pak Bambang, dulu memang banyak yang perkirakan bahwa Salatiga akan menjadi kota mati ketika ada tol. Sejak kami masih menjabat sudah muncul paham seperti itu. Tapi dengan kerjasama pemerintah daerah, kemudian dengan pihak-pihak ketiga, dengan para pengusaha lokal, menyajikan tempat-tempat kuliner yang nyaman, yang baik, ternyata iklim Salatiga yang sejuk itu masih diminati. Sehingga justru pasca tol yang sebahagian memperkirakan Salatiga akan jadi kota mati, sebaliknya makin hari makin ramai, makin hari makin tumbuh berkembang tempat-tempat peristirahatan kuliner yang nyaman, dan makin banyak pula orang yang datang ke Salatiga untuk berlibur bersama keluarga. Dan itu target kami, tetap nyaman lingkungannya, bersih kotanya, dan nyaman juga penduduknya. Baik, terakhir Pak Aris, mungkin Pak Aris sudah punya gambaran atau idealisasi mengenai pasangan. Apakah kira-kira berasal dari birokrat, atau berasal dari wira swasta, atau berasal dari politisi kira-kira yang paling cocok ke depan? Kualifikasi normatifnya Pak Bambang, yang pertama tentu tidak ada masalah hukum, masalah moral yang bisa menghambat proses menuju kemenangan. Yang kedua tentu punya elektabilitas yang relatif baik sebagai kandidat calon, karena pilkada pemilu itu banyak-banyakan suara, sehingga mau tidak mau kita bicara elektabilitas. Yang ketiga tentu bisa sinergi secara individu antara saya dengan calon pasangan saya, sehingga 5 tahun ke depan dipastikan bisa ngayomi, bisa ngomong bersama dengan baik, berbagi tugas dengan baik di Salatiga. Dan tentu berbagi peran, berbagi fungsi itu harus dilakukan sejak pencalonan hingga saat ketika kemenangan itu diraih. Ya, baik. Paling akhir, Pak Anies sudah membuktikan 2 periode bertahan sampai akhir, dan seolah-olah tidak ada masalah yang berarti. Mungkin bisa diberikan kuncinya Pak Anies atau tipsnya? Ya, saya kerjakan apa yang menjadi tugas waktu itu sebagai wakil wali kota sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Keinginan dan ciri saya itu kerja keras, Pak. Apapun tugas yang diberikan kerja keras. Dengan itulah alhamdulillah, kalau dalam bahasa agama itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kalau kerjanya keras, terukur, teratur, terstruktur, itu kok alhamdulillah kerjanya bisa selesai, dan orang akan melihat bahwa kita ini memang bisa bekerja dengan baik, bisa menghadirkan kemaslahatan bagi orang banyak. Kunci saya cuma itu, Pak Bambang. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan semoga bukan hanya orang yang melihat, tapi Gusti Allah juga mirsani apa yang kita kerjakan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih sekali Dr. Haji Muhammad Aris, SSMSI, Wakil Ketua Balitbang DPP PKS, yang mempersiapkan diri untuk mengabdi ke Kota Salatiga dengan mencalonkan sebagai wali kota. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, dan kalau berhasil bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Salatiga. Amin. Terima kasih, sukses Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.